Baik, next slide berikutnya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang injury, bahwa kalau injurinya itu reversible ya, kemudian bisa kembali ke normal. Tapi bila irreversible, maka akan menyebabkan kematian sel, di mana kematian itu ada dua, yaitu husnul khotimah atau apoptosis dan su'ul khotimah atau nekrosis. Dengan catatan itu melewati garis putus-putus itu ya. Jadi itu adalah namanya threshold atau batas dia eh, sel menjadi mati. Lanjut, lanjut. Selanjutnya Mas, cek selanjutnya. Oke, ya jadi apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram atau program sel death. Apoptosis berfungsi untuk homeostasis jaringan normal. Jadi sel-sel penyusun jaringan itu punya batas usia ya, batas umur. Dan itu kalau dia sudah tua, itu berarti sudah waktunya untuk dimusnahkan. Maka proses memusnahkannya dengan cara apoptosis itu tadi. Karena kalau sudah tua maka fungsinya menurun dan itu harus diganti dengan sel yang baru. Kemudian di situ ada yang namanya site anti-tumorogenesis. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam jaringan, itu ada regulator di mana satu sisi itu untuk tumbuh ya, berproliferasi, satu sisi adalah untuk kematian dan itu adalah keseimbangan ya. Maka manakala ini ya antitumorogenesis itu untuk mencegah terbentuknya tumor. Jadi untuk mencegah proliferasi. Nah, siapa yang berperan? Ya DNA. DNA yang berperan, di mana DNA di situ terdapat kode genetik yang mengatur apakah sel itu proliferasi atau tidak. Nah, di sini fungsi apoptosis adalah sebagai site atau tempat ya, site anti-tumorogenesis. Jadi mencegah terbentuknya tumor. Nah, itu apoptosis sebagai kontrol checkpoint bagi siklus sel. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Paham, Dokter. Paham. Halo? Oke. Paham, Dokter. Mas Ilhan? Oke. Selanjutnya. Paham, Dokter. Selanjutnya. Ya. Oh, agak ke bawah dikit. Ke atas lagi. Di atasnya, Mas. Ya. Oh. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Slide ini ya. Oke. Selain itu juga apoptosis itu bagian integral ya. Jadi satu kesatuan dengan sistem imun. Jadi kalau kita tahu Oke, suara saya terdengarkah?
Maaf dokter, suaranya tidak terdengar. Cek. Sudah terdengar kah? Sudah terdengar? Sudah dokter. Oke. Oke. Ya. Jadi di dalam sistem imun apoptosis itu berperan secara integral. Jadi satu kesatuan. Contohnya, jadi di dalam sistem imun kita pada sistem ini ya, apa sebentar. Jadi ada imun adaptif sama imun lupa saya. Jadi ada sistem imun adaptif itu kita mengenal namanya sel T. Sel T ya. Jadi sistem limfosit itu ada dua, yaitu limfosit B atau disebut dengan sel plasma dan limfosit T. Kalau limfosit B itu dia memproduksi antibodi. Kalau sel T itu menyerang sel secara langsung. Kalau antibodi itu dia membentuk cairan humoral atau bacanya humoral. Kalau sel T itu dia langsung mematikan sel ke sel gitu ya. Nah, di sini di dalam sistem imun, sel T itu beberapa punya karakter yang sifatnya autoreaktif. Auto itu berarti langsung, reaktif jadi reaktif secara langsung. Dan ini berbahaya karena dia bisa menghancurkan teman-temannya sendiri. Nah, itu perlu dilakukan apoptosis agar tidak menyerang temannya sendiri. Gitu. Terus juga biasanya reaktifnya ini disebabkan oleh infeksi virus. Contohnya EBV ya, Epstein-Barr virus atau HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Gitu. Kemudian untuk sel B, limfosit B itu dengan cara menyingkirkan klonal sel B yang mengalami kesalahan rearrangement gen imunoglobulin. Nah, IG itu imunoglobulin ya. Menyingkirkan sel B yang autoreaktif. Contohnya pada imunoglobulin M atau imunoglobulin M positif dan imunoglobulin D positif. Itu contoh dari fungsi apoptosis. Next. Nah, itu. Jadi itu prinsipnya adalah apoptosis itu berfungsi untuk mengeliminasi sel yang tidak berguna ya agar homeostasis jaringan normal tetap terjaga. Jadi keseimbangan ya. Kalau nggak guna ya udah dimusnahkan aja. Kalau berguna itu dilanjutkan gitu. Lanjut. Nah, untuk terjadinya apoptosis itu ada tahapan yaitu 3 ya, fase inisiasi, fase efektor, fase degradasi. Ini sama kayak sampean mau menghapus file ya. Dan pertama kan klik ya, misalnya klik kanan, kemudian delete. Terus habis itu move to the trash. Habis itu empty trash gitu ya. Ya enggak? Halo? Iya dokter. Nah, apoptosis juga gitu. Mau dibunuh itu harus dalam tanda kutip dibunuh, itu ada tahapannya, fase inisiasi, efektor, dan degradasi. Lanjut. Nah, ini fase inisiasi ya. Ini induksinya sifatnya heterogen ya, jadi stimulan, tergantung stimulan yang sifatnya letal. Letal itu membunuh ya, jadi mematikan. Nah itu jadi stimulus untuk kematian
di mana di situ mulai tampak kehilangan faktor-faktor untuk bertahan hidup, kemudian supply untuk metabolisme untuk hidup itu di menurun, tapi yang supply atau sinyal-sinyal untuk kematian sel ya maksudnya itu mulai diaktifkan dengan cara itu pengikatan reseptor ya, reseptor untuk yang mendorong kematian sel yaitu Fas, ikatan Fas dengan Fas ligan. L itu ligan ya. Terus inflamasi ya, chemical mediator inflamasi TNF ya, tumor necrosing factor berikatan dengan TNF reseptor dan lain-lain. Nah, itu stimulannya. Lanjut. Fase efektor atau fase metabolik itu untuk decision ya, keputusan. Jadi di situ. Lanjut. Nah, lanjut Mas, lanjutnya fase degradasi. Ya, selanjutnya fase degradasi atau fase eksekusi. Fase degradasi itu pengikatan enzim-enzim yang sifatnya menghancurkan, yaitu katabolik ya, dengan memproduksi ROS ya. Dan ini morfologi dan biokimia sel lebih tegas ya, sudah terjadi fragmentasi DNA, degradasi jenis protein, dan terbentuknya inhibitor sintesis protein sikloheksamide. Nah, ini menunjukkan sel sudah mengekspresikan semua komponen protein untuk eksekusi. Jadi sudah siap untuk dibunuh atau mati selnya ya. Lanjut. Diperhatikan itu ya indikator apoptosis tadi ya, fragmented DNA itu ya. Ya ini DNA cleavage, nuclear condensation, fragmentation. Jadi mengkerut ya. Plasma membran blabbing, mengerut ke dalam, distribusi lipid kan komposisinya berubah, sel-sel dari matriks selnya udah lepas dari ekstraseluler, terus di habis itu dihancur kecil-kecil, terus difagositosis oleh apoptotic bodies. Jadi dibilang husnul khotimah tuh itu tadi, dia mati tanpa mengganggu lingkungan sekitar gitu, jadi diam-diam rapi gitulah ya. Lanjut. Jadi tidak ada inflamasi. Lanjut Mas. Selanjutnya kurang ke bawah ya. Oke. Itu ya tujuannya ya. Unwanted and potentially dangerous. Ya, lanjut. Itu kalau pada sistem imun. Lanjut. Ini contoh dari apoptosis pada limfosit T ya. Jadi pada umumnya memang melalui enzim caspase untuk apoptosis itu yang diaktifkan. Ya, ini bisa dibaca sendiri deh. Karena ini untuk limfosit T ya, pada prinsipnya dia mengaktifasi enzim caspase. Untuk semua sel-sel dalam jaringan, enzim untuk apoptosis adalah didominasi oleh caspase, tinggal jenisnya nomor berapa gitu ya. Ada caspase 3, caspase 5, caspase 8 gitu. Ini contoh pada limfosit T tadi ya. Oke. Ya, lanjut. Selanjutnya, Mas. Lanjut aja, lanjut. Selanjutnya.
Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, Mohon maaf dokter, apakah sudah terlihat? Baik dokter, sudah. morfologi, Mas. Morfologi. Terus. Nah, itu. Oke, di Nah, itu morfologi. Morfologinya itu ya mekanismenya ya. Jadi fragmented DNA, blabbing, membrannya, terus kemudian dia semacam dibungkus gitu fragmen-fragmen DNA-nya. Setelah itu di apoptosis, di fagositosis ya, di fagositosis. Nanti ya makrofag ya yang nyaplok ya, yang makan. Lanjut ke bawah. Ke bawah. Oke. Di situ terdapat perbedaan antara nekrosis dan apoptosis ya. Tadi apoptosis sudah dijelaskan. Kalau nekrosis itu terdapat inflamasi. Terdapat gambaran inflamasi sehingga berpengaruh tidak baik terhadap lingkungan. Slide-nya ini enggak pas, Mas. Yang tadi itu. Slide-nya yang tadi. Cuman kebablasan. Nah, iya. Nah, itu yang nekrosis ya. Jadi dia menyebabkan inflamasi sehingga menyebabkan kerusakan pada sel jaringan di sekitar sel yang mengalami nekrosis. Sehingga disebut juga ininya su'ul khotimah itu, bukan husnul khotimah. Oke, ya lanjut. Selanjutnya. Mohon maaf dokter, untuk jaringan saya ini sepertinya ada gangguan. Sudah terlihat. Oh. Oke, sudah ya wes. Ya wes itu bagannya. Sebentar. Lanjut. Apakah sudah terlihat dokter? Ya, selanjutnya. Oh, belum.
Ya, ini dengan pengecatan HE ya. Nah, contoh nyata apoptosis itu di kulit kita, di jaringan kulit, di jaringan epidermal itu sel-sel squamous kompleks dengan kornifikasi itu mengalami apoptosis ya, itu gambarnya ya. Terus setelah itu dia apa fragmented terus ditelan oleh sel dendritik yang ada di epidermal. Setelah itu tinggal lapisan keratin yang tidak ada, yang sisa-sisa dari kematian sel squamous. Lanjut, lanjut. Ya terus ya sama. Oke. Ya lanjut. Lanjut Mas. Oh, sudah terlihat dokter. Ya sudah. Ya lanjut lagi Mas, lanjut. Kemudian asesnya dengan pada perkembangan nomor 1 tahun 2024 tentang RPLD bagaimana tahun 2024. Iya. Sudah Mas. Nah itu sinyalnya ya, sinyal untuk apoptosis. Saya kira sudah bisa dipelajari sendiri lah. Ya ini sangat molekuler ya, bisa di ini sendiri. Itu prosesnya. Nah, oke lanjut. Ya, saya kira udah. Itu beberapa protein pengkode untuk apoptosis ya, ada BCL tuh. Itu bukan bunga Citra Lestari ya, bukan ya. BCL. Nah, kamu lah ingat BCL, ingat apoptosis. Nah, BCL tuh BCL XL, BCL W, MCL, NR, AI ya, A1. Terus pro-apoptotic proteinnya ada BAX, BAK, BCL, XS. Ada. Oke, lanjut. Saya kira udah deh. Ya, mitokondria karena dia memang itu ya paru-parunya sel, jadi yang diganggu di mitokondrianya untuk pengkode apoptosis utama. Jadi apoptosis itu diawali di tingkat organela itu di mitokondria karena kita tahu dia membawa nyawa dari sel. Kalau sudah di mitokondria apoptosis berjalan, selanjutnya nanti pengkodean ke sel secara umum. Jadi di dalam selnya. Jadi setelah apoptosis mitokondria, selanjutnya adalah apoptosis sel. Gitu. Ya, saya kira itu ya.